Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyamonto. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam semester 3 kelas B. Baik, kita masuk materi yang kedua yaitu pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan urgensi mata kuliah manajemen kesiswaan. Nah, yang pertama itu pengertian. Pengertian manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan secara sistematis untuk mengatur segala hak yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan. Tujuannya, tujuan manajemen kesiswaan yaitu mengatur peserta didik agar proses belajar mengajar itu berjalan lancar dan efisien. Terus mengembangkan potensi siswa secara maksimal baik akademik maupun non-akademik. Terusnya memberikan pelayanan pendidikan yang adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, dan menjamin ciptanya iklim sekolah yang kondusif dan berdisiplin tinggi. Nah, ruang lingkup manajemen kesiswaan yaitu yang pertama, penerimaan dan seleksi siswa baru. Yang kedua, penempatan dan pembinaan dan mengelompokkan siswa. Yang ketiga, pencatatan dan pendataan siswa yaitu administrasi. Yang keempat, bimbingan dan konseling siswa. Yang kelima, kedisiplinan dan tata tertib siswa. Yang keenam, evaluasi dan kelulusan siswa. Nah, urgensi mata kuliah manajemen kesiswaan adalah agar calon pendidik atau tenaga pendidikan itu memahami cara mengelola peserta didik secara profesional. Dengan demikian, mereka itu dapat menciptakan suasana belajar yang tertib, adil, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Nah, materi yang ketiga yaitu peran, fungsi, prinsip, dan pendekatan dalam manajemen kesiswaan. Nah, yang pertama itu peran. Nah, peran manajemen kesiswaan yang pertama itu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan dalam pengelolaan siswa. Yang kedua, guru. Nah, guru itu sebagai bimbing, pendidik, dan motivator bagi siswa. Yang ketiga, wali kelas, yaitu sebagai penghubung antar sekolah dan siswa atau orang tua. Yang keempat, tata usaha, yaitu sebagai pengelolaan data dan administrasi siswa. Nah, fungsinya yaitu perencanaan, yaitu planning, yaitu menentukan kebutuhan siswa dan strategi pengelolaan. Terus yang kedua, pengorganisasian, yaitu organizing, yaitu mengatur struktur dan pengembangan tugas. Ketiga itu pelaksanaan, yaitu actuating, yaitu menjalankan seluruh kegiatan siswa. Yang keempat itu pengawasan, yaitu controlling. Dia memantau dan menilai kegiatan siswa agar sesuai dengan tujuan. Nah, selanjutnya prinsip. Prinsip manajemen kesiswaan itu yang pertama, keadilan dan transparansi. Yang kedua, objektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterbukaan dalam pendataan dan pelayanan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Yang kelima, pembinaan berkelanjutan dan partisipasi. Nah, pendekatan dalam manajemen yang pertama itu pendekatan administratif, yaitu berfokus pada data kelola, data dan dokumen siswa. Yang kedua itu pendekatan edukatif, yaitu memperhatikan aspek perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pendekatan humanistik, yaitu menempatkan siswa sebagai subjek bukan objek. Yang keempat, pendekatan psikologis, yaitu memahami karakter dan kepribadian siswa dalam pembinaan. Nah, materi yang ketiga yaitu konsep perencanaan peserta didik, sensus sekolah, dan penentuan jumlah peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Nah, perencanaan peserta didik itu merupakan kegiatan awal untuk menentukan beberapa banyak siswa yang akan diterima dan bagaimana pembagian kelas dilakukan serta strategi pembinaan mereka. Nah, perencanaan ini dia berdasarkan seperti kapasitas sekolah, yaitu ruang belajar, guru, dan sarana. Terus analisis kebutuhan masyarakat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Nah, sensus sekolah. Nah, sensus sekolah adalah kegiatan pengumpulan data siswa secara menyeluruh dan berkala. Data itu dia meliputi seperti identitas siswa, nama, umur, dan alamat. Terus riwayat pendidikan sebelumnya dan kondisi sosial ekonomi keluarga serta prestasi akademik non-akademik. Nah, sensus itu penting untuk dasar perencanaan program sekolah dan kebijakan pendidikan daerah. Yang seterusnya, penentuan jumlah peserta didik. Nah, dalam jumlah peserta didik itu ditetapkan berdasarkan daya tampung sekolah,
rasio guru dan siswa, ketersediaan sarana dan prasarana, ketentuan dari Dinas Pendidikan setempat. Nah, seterusnya materi yang kelima yaitu masalah penerimaan peserta didik serta kendala dalam penerapan kebijakan dan sistem penerimaan siswa baru. Nah, yang pertama itu masalah yang umum terjadi. Nah, masalah yang umum terjadi dalam penerimaan peserta didik, yang pertama itu keterbatasan daya tampung. Yang kedua, ketidakmerataan mutu sekolah. Yang ketiga, sistem zonasi. Yang keempat itu kurangnya sosialisasi. Yang kelima itu intervensi pihak luar. Nah, terus kendala penerapan kebijakan itu, yang pertama perbedaan interpretasi aturan antar sekolah. Yang kedua, kurangnya data yang akurat saat proses seleksi. Yang ketiga, infrastruktur sistem online yaitu PPDB yang belum merata. Yang keempat, resistensi dari masyarakat terhadap sistem zonasi. Materi yang keenam yaitu konsep penerimaan, pengelompokan, dan penataan peserta didik. Yang pertama, penerimaan peserta didik. Nah, dalam penerimaan peserta didik adalah proses awal masuknya calon siswa ke sekolah, yaitu mencakup seperti pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas, seleksi sesuai kriteria dari nilai zonasi atau afirmasi dan prestasi. Terus pengumuman hasil seleksi dan daftar ulang. Nah, tujuannya agar penerimaan berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai daya tampung. Nah, yang kedua itu pengelompokan peserta didik. Nah, dalam pengelompokan peserta didik itu dilakukan berdasarkan kemampuan akademik, minat dan bakat siswa, jenis program seperti IPA, IPS, kejuruan. Terus pertimbangan sosial emosional, nah agar siswa seimbang dengan kondusif dalam kelas. Nah, pengelompokan yang baik itu mendukung efektivitas pembelajaran dan pengembangan potensi siswa. Yang ketiga itu pendekatan peserta didik. Nah, dalam pendekatan itu meliputi pencatatan identitas dan perkembangan siswa, seperti data pribadi dan keluarga, kehadiran dan kedisiplinan, prestasi akademik dan kegiatan ekstrakurikuler, terus riwayat kesehatan dan konseling. Nah, pendataan itu dilakukan secara manual maupun digital melalui Dapodik, yaitu data pokok pendidikan, untuk memastikan integrasi data dengan sistem nasional. Nah, itulah materi dari 2 sampai 6 yang saya dapatkan di dalam kelas dengan mata kuliah manajemen kesiswaan. Nah, jika ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.